channel Gina Rinda. Nah, finally akhirnya guys, video pertama kita tayang juga. Dan aku seneng banget karena di video pertama ini kita akan bahas tema yang paling banyak di request sama kalian semua, yaitu kita akan bahas perjalanan untuk membangun rumah putih ini. Tapi sebelumnya aku minta maaf. Yang pertama aku minta maaf karena video ini bakal banyak suara bising karena rumah ini posisinya berada di pinggir jalan. Terus kita sharing-sharing santai aja ya, karena aku juga sambil ngasuh Kiran. Jadi nanti kalau ada kekacauan negara api menyerang tuh dia mulai kesini. Gak apa-apa ya, jadi biar natural aja gitulah. Terus yang kedua aku juga minta maaf karena aku baru sempat bikin videonya sekarang. Soalnya kesibukanku di dunia nyata, Masya Allah, apalagi sekarang lagi banyak banget undangan seminar, kajian, webinar, dan lain sebagainya. Dalam 1 minggu tuh hampir full gitu. Terus aku juga mulai aktif lagi kan KBM di Rumah Pelangi. Jadi ngisi konten di YouTube ini bener-bener ngandelin waktu luang aja. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensinya dan tetap bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sebelum lanjut kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, nah di video pertama ini aku gak akan sharing sendirian. Karena rumah ini kan bukan cuma rumah aku, diperjuangkan bukan sama sendiri, tapi sama partner hidupku, sama pacar dunia akhirat aku. Oke, langsung aja kita undang bintang tamu kita yang tampan ini. Oke, yang kita sharing aja ya, kita sharing santai aja terkait perjalanan rumah ini tuh kayak gimana. Tapi sebelum ke rumah nih, aku pengen cerita dulu kita nikah tahun berapa, tinggal di mana dulu, terus kemana. Kamu deh yang cerita. Oke. Alhamdulillah. Enggak ya? Oke, salah. Salah. Jadi kita nikah tahun 2017. Pertama. Ini udah 3 tahun. 3 tahun. Kita tinggal untuk yang pertama di rumah mertua. Rumah orang tuanya Iman. Iya, di rumah orang tuanya aku. Kenapa sayang? Udah 1,5 tahun. Dari sebelum ini ada nih, sampai dia berojol, sampai dia belajar jalan hampir usia setahun ya. Terus kita pindah ke Cincin, rumah peninggalan orang tua suaminya Teteh Inan. Karena rumah itu kosong, terus dikontrakin kosong juga, ditempatin deh. Nah, dapat 1,5 tahun. Ya, tepatnya sampai bulan kemarin. Sampai bulan Oktober. Sebenarnya sih rumahnya nyaman ya, luas juga, halamannya juga luas, banyak pohon-pohon juga. Tapi tetap ya gimana pun yang namanya orang berumah tangga pengen lah pasti bangun rumah sendiri, bangun rumah impiannya sendiri meskipun kecil, mungil gitu ya, tapi dengan perjuangan sendiri gitu, desainnya kita pilih sendiri, kan kita bebas berekspresi, mau catnya diwarnain warna-warni kek, mau dipasangin paku semua kek, bebas gitu. Jadi pelan-pelan gitu kita ngerangka, mulai nabung. Walaupun prosesnya nggak sebentar ya, panjang banget gitu. Aku pun harus jual mas kawin. Terus jual apa lagi ya? Ya logam mulia gitu ya, tabungan kita. Sama ini mobil kesayangannya kita. Mobil yang bawa kita main kemana-mana, dakwah nganterin aku, dakwah ke pelosok gitu, pokoknya. Iya berat banget sih sebenarnya gitu. Donasi buat apa? Pokoknya ngejual beberapa aset yang emang nggak mudah gitu bagi kita, berharga, dan itu kekumpul
kurang dari 100 juta doang. Heeh. Kita harus bangun rumah dengan uang Seminim itu. seminim itu. Dan bukan cuma rumah, target kita butik harus ada, tempat usaha buat dikontrakin harus ada gitu. Gimana caranya uang itu harus cukup gitu. Nah, alhamdulillahnya meskipun uangnya, budgetnya terbatas banget, tapi kita tinggal mikirin biaya ngebangun aja gitu, karena tanahnya udah ada lebih dulu, suami udah punya lebih dulu gitu. Terus kita tinggal mikirin gimana caranya uang di bawah 100 juta ini cukup untuk apa aja ya? Membangun rumah, butik, sama tempat usaha atau food court buat dikontrakin gitu. Nah, jadi secara nggak langsung kita dituntut sama keadaan untuk kreatif. Karena gimana caranya uang ini tuh cukup gitu. Nah, makanya yang pertama nih tips dari kita supaya bangun rumah dengan budget yang minim sekaligus buat tempat usaha. Yang pertama apa ya? Ukuran rumah. Nah, ukuran. Kita harus tentuin ukuran yang sesuai dengan budget kita. Nah, kayak rumah ini tuh luas bangunannya 54. Tadinya sih kita mau bikin 36 ya. 36 malah awalnya kita itu ya udahlah bikin kamar aja dulu gitu, yang penting ada buat tidur aja, depannya dibikin butik gitu. Tapi masya Allah, Allah tuh kayak yang perencana kita awal tuh dipersulit terus ya, dipersulit, ada aja halangannya sampai kita sampai ke titik keputusan yang sekarang gitu, untuk ya udahlah kayaknya sama-sama aja gitu ketika kita hitung per meter, karena kan kita tukangnya borongan, jadi dihitungnya kan per meter persegi. Jadi ketika kita hitung per meter, kok jatuhnya sama-sama aja gitu. Jadi jadi ya udah, meskipun dari alat-alat bangunan lebih bengkak, tapi nggak beda jauh juga gitu. Jadi ya udah sekalian aja kita bikin bentuknya rumah gitu. Kenapa harus kamar kalau sama-sama aja gitu. Kan material udah ada sebagian. Nah, itu kreatifnya suami aku juga. Jadi cerita dong ya, udah ngumpulin apa aja. Jadi kayak pasir udah ada sebelum nikah. Pasir, batu bata udah ada. Jadi pas begitu mau bikin rumah tuh kita tinggal mikirin ongkos kerja, sisanya sisanya semen aja dulu sama tambahan pasir dikit-dikit. Nah, untuk yang sisanya kita hitungin yang biayanya seminim mungkin tapi kokoh, kuat dan sesuai ekspektasi kita gitu. Nah, jadi prinsip dari rumah ini tuh kokoh. Ketika nanti kita pengen bangun lantai 2 dan seterusnya tuh insya Allah rumah ini siap. Jadi kita nggak perlu mikirin renov bawahnya lagi gitu. Jadi kita tinggal nyambung aja ke atas gitu. Nah, ini juga aku tahu dari dia sih sebetulnya. Jadi kayak selup ring bal terus ceker ayam kayak gitu-gitu ya, tuh harus benar-benar kokoh. Nah, itu yang mikirin suami, karena dia yang paling ngerti kayak soal besi-besi gitu, karena dia kan dulu memang terjunnya di dunia kayak gitu, perbesian. Jadi kalau untuk rumah besi jangan ada toleransi, gede aja sekalian. Jadi dimana kita ke depannya mau untuk lantai ke atas, kita nggak usah mikirin di bawah, tinggal naik aja udah. Itu aja sih. Terus ini sih meskipun nggak ada niatan lantai 2 juga kan kita tenang gitu ya, rumahnya kokoh gitu. Insya Allah kita juga pasang anti gempa gitu kan sebagai ikhtiar gitu dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang masih bisa ditoleransi itu kita turunkan gitu ekspektasi, kayak misalkan kusen pintu nih sama jendela-jendela kan tadinya ekspektasi kita pengen pakai aluminium gitu, tapi ternyata mahal gitu, lumayan ada 2 kali lipat ya gitu. Jadi pas dilihat-lihat terus sama model rumah yang kita pengen kayaknya lebih cocok pakai kayu gitu, dan akhirnya udah kita pakai kayu dan itu harganya jauh lebih murah gitu. Terus yang kedua, nentuin tukang. Coba ayang dong, antara borongan dan enggak itu pertimbangannya gimana? Jadi kalau borongan kita nggak terlalu musingin untuk datang ke tempat setiap hari.
terus nggak perlu ngasih makan juga. Ya kalau berbaik hati kasih kopi lah, tapi nggak tiap hari ya, kan kasih aja gitu tiap kita datang. Tapi si tukang itu yang benar-benar paham sama konsepnya kita kasih gambar udah lepas gitu. Sama tukangnya tuh yang nurut sama yang mau kepengen sama yang punya rumah, tapi tetap mengarahkan gitu, karena gimana pun mereka yang lebih tahu gitu, lebih berpengalaman. Terus yang uniknya tuh rumah ini tuh yang tipe 36 ya nih, rumah intinya kayak 2 kamar atau yang dipakai butik kamar terus sama ruang tengah ini diborongin. Karena kita pikir ini tuh yang ribetnya tuh di sini gitu ya, yang lama ya tuh di sini. Terus kan kita atap pakai baja ringan lumayan gitu ya, ininya waktunya. Jadi apa namanya, kita pikirin ya udah ini kayaknya borongan gitu yang tipe 36. Nah dapur, WC, taman-taman dan lain sebagainya itu kan kebilangnya tinggal nerusin, terus lebih gampang kita pakai harian, dan itu ternyata jauh lebih murah. Bisa apa ya, neken budget hampir 3/4 lah. Iya, Masya Allah. Pokoknya pas kita hitung-hitung, kalau ini diborongin semua bengkak banget, kalau ini diharianin semua bengkak banget gitu. Jadi Masya Allah, alhamdulillah dikasih jalan sama Allah tuh, yang karena kita awalnya mau tipe 36 dulu, jadi yang kesepakatan sama tukang yang borongannya tipe 36 gitu. Dan ketika itu udah selesai, kayaknya lebih enak dapur tuh di beda wilayah 36 ini deh gitu, karena kan kita luas tanahnya masih lumayan luas gitu, jadi masih bisa di geser ke belakang gitu, belakang masih kosong. Akhirnya itu yang sisanya diharianin, dan itu jauh lebih murah 3/4-nya itu tadi gitu, jadi lebih dari setengahnya itu murahnya. Nah terus yang ketiga, pemilihan material bahan bangunan. Ayang deh, karena Ayang yang lebih ngerti. Kayak ini nih, kita milih granit. Ini kan banyak yang nanyain, ini lantainya pakai apa? Pakai parket, vinil, keramik atau apa? Ayang yang cerita kenapa kita pilih granit. Kenapa kita pilih granit? Ya dia kokoh. Terus motifnya kebetulan ada yang kayak vinil. Ya kita pengen. Kita kan pengennya pakai vinil tadinya. Cuma kalau hitungan untuk 5x3 aja udah di hampir 10 jutaan. Nah begitu lihat-lihat ke toko keramik, liriklah tuh granit. Ada yang kayak vinil segede-gede gini. Bentuknya sama banget, kayak ini, motifnya bener-bener kayak kayu. Dove-nya ya sama lah. Jadi ini tuh bukan hanya di foto aja kelihatan kayak kayu. Hampir semua orang yang udah bertamu ke rumah kita tuh pada nanya, ini tuh kayu ya, ini tuh kayu. Padahal bukan gitu, ini tuh granit, dan harganya jauh lebih murah, lebih awet juga gitu. Terus perawatannya jauh lebih gampang lah dibanding vinil dan parket gitu. Jadi pokoknya prinsip kita ya untuk bangun rumah ini, yang pertama kokoh, yang kedua bagus, lucu, enak dipandang gitu ya, dan nyaman gitu, walaupun luasnya nggak terlalu luas gitu, tapi cukup lah untuk bertiga gitu, tinggal bertiga. Nah terus ada satu lagi nih murah. Iya benar-benar sesuai budget lah gitu ya, nggak murah juga gitu, sesuai budget lah gitu. Jadi kita memang dari dulu kalaupun punya uang banyak, kita nggak pernah minat untuk bangun rumah yang mewah gitu ya. Yang jadi memang kita dari dulu ekspektasinya rumah yang sederhana, nggak terlalu luas, hangat, nyaman gitu. Yang penting ada kamu. Dan enak dilihat di luar maupun di dalam gitu. Nah ini nih yang paling banyak banget ditanyain, desain rumah. Kalau desain rumah ya kita diskusi berdua. Kebetulan kita banyak kecocokan. Ibu ini suka misal di minimalis, saya juga suka. Ibu ini sukanya gaya-gaya Amerika, saya juga suka. Ya yang kebanyakan ambil lisensi ibu ini. Karena kalau saya sih suka-suka aja gitu. Iya, sebenarnya sih kalau suami lebih seneng yang simpel, minimalis, yang kayak
kotak-kotak gitu, tapi di dalamnya wah gitu. Tapi kan kalau emak-emak ya tetap aja mikirin wajahnya, looking depannya tetap dipikirin gitu. Jadi dan diskusi ya alhamdulillah ketemu yang kita sama-sama cocok dan sama-sama bisa kita jangkau juga. Itu sih yang terpenting, gak memaksakan kayaknya gitu. Jadi ekspektasinya harus ada, impiannya harus ada yang kita wujudkan, perjuangkan, tapi tetap dengan batas kemampuan kita gitu. Nggak yang maksain harus sampai utang puluhan juta misalkan gitu. Walaupun memang kita juga dibantu sama orang tua sedikit-sedikit itu juga, tapi nggak yang sampai berjuta-juta berapa gitu, enggak gitu. Alhamdulillah Allah cukupkan. Sebetulnya nggak nyangka juga ya uang kita tuh nyampe rumah, karena waktu sorry ya karena waktu itu mikirnya yaudahlah senyampainya uang ini gitu ya. Yang penting bisa ditinggalin gitu, walaupun kayak misalkan lantai belum malah waktu itu kita udah dipelur aja dulu. Jadi dipelur tuh belum pakai keramik, belum pakai granit gitu, lantainya di semen doang, nggak apa-apa. Ini belum dicat, nggak apa-apa, yang penting bisa ditinggalin kayak gitu kita gitu kan. Jadi tapi aku tuh ngerasa kepasrahan kita, terus nggak neko-nekonya kita tuh kayak justru dikasih jalan sama Allah ya guys ya. Jadi kayak hal-hal yang tadinya kita pikir di pembangunan kedua aja lah, kalau punya uang lagi gitu, kita nabung lagi, Allah wujudin di pembangunan pertama gitu, termasuk looking depan yang paling banyak ditanyain. Jadi itu tuh pakai apa sih sebenarnya? Tebak dong, tebak di kolom komentar. Jadi pakai apa itu tuh yang namanya? Kalau depan tadinya kan pertimbangan kita hitung-hitungan dulu lah. Kalau si depan tuh cuman pakai tembok aja, terus dikasih tali air, biayanya berapa? Terus kalau dikasih yang motif-motif gini nih, namanya wood plank. Sebetulnya sih dia peruntukannya untuk lisplang. Nah, kita pakai buat tembok lah, biar ada motif-motifnya. Ternyata selisihnya nggak gede, cuma ratusan ribu lah, sama biaya buat ngaci, bikin tali air, sama beli wood plank. Memang lebih mahal beli wood plank, tapi selisihnya nggak gede dan looknya jauh lebih cantik pakai wood plank. Sama gitu. Pengerjaannya lebih gampang dia. Lebih gampang, tinggal lebih cepat. Sesuaiin ukuran, paku, udah nempel. Jadi teman-teman ya, tembok depan rumah kita itu namanya pakai wood plank. Itu bukan semen, bukan tembok. Sini saya. Bukan tembok, itu tuh jadi kayak apa ya? Kayak kayu tapi bukan juga gitu ya. Bahannya mirip GRC lah. Mirip GRC. Tapi lebih kuat, lebih tebal. Ya? Terus ada motif kayunya juga. Nah, terus banyak yang nanya juga gimana caranya kita dapat inspirasi atau nentuin tema rumah yang pengen kita bangun. Kalau aku sih lebih banyak diskusi sama suami pengen kayak gimana, aku pengen yang kayak gimana, terus kita ambil titik tengah yang kita sama-sama suka kayak gimana gitu. Terus cari inspirasi di Google, di Pinterest gitu nih, yang aku tuh pengen kayak gini, terus ayam nunjukin pengen kayak gini. Jadi selama berbulan-bulan, bahkan bisa dibilang dari awal nikah ya, udah diskusi sebelum kita punya rumah, kita tuh sering saling share foto gitu. Kayak misalkan dia nemu foto rumah cantik, rumah impian dia di Instagram, dia kirim ke DM aku, begitupun sebaliknya gitu. Begitupun interiornya, pokoknya segalanya kita sering banget kayak gitu. Makanya ketika bangun rumah kayak udah nggak terlalu bingung kayaknya modelnya mau kayak gimana gitu, bentuknya mau kayak gimana, karena kita udah sering ngomongin itu. jadi kayak impian jadi nyata tuh beneran gitu. Yang awalnya kita pikir ada api menyerang. Ibu mau boleh ngomong? Ya. Oke. Nah guys, pokoknya segitu dulu deh ya. Soalnya ini princess di mulai nggak kondusif. Aku masih hutang banyak cerita ya. Ibu mau kurma. Nih, kasih. Neng nawarin kurma. Makasih.
Liatin makan kurma. Makan kurma. Kurma favorit ya? Juga. Suka ya? Nah, pokoknya kayak gitu. Segitu dulu yang bisa kita share ya, Neng ya? Oke, nanti kita lanjut ya, Neng ya? Karena Neng udah nggak sabar pengen main sama ibu ya. Iya, main air ya. Jadi nanti kita share lagi soal, kita belum sempat cerita nih yang apa, tips menabung ya. Tips nabung supaya kita bisa bangun rumah cash tanpa riba gitu ya. Karena memang prinsip kita dari awal nikah nggak mau dekat-dekat sama riba, dan alhamdulillah Allah lindungi kita selama kita berumah tangga sampai sekarang. Kita nggak pernah menyentuh riba pokoknya gitu. Jadi kayak beli mobil, beli motor juga mending yang biasa-biasa aja tapi sesuai sama budget kita. Begitupun rumah, karena godaannya banyak banget. Kita bisa aja nih pakai uang yang kemarin kita punya tuh DP rumah yang bener-bener rumah impian kita yang gede, mewah gitu ya, tapi nggak kita lakuin karena ya untuk apa gitu. Karena yang penting kita mah punya tempat tinggal, berkah, harmonis di dalamnya, lengkap. Kayak gitu aja lah, sederhana. Udah, kayak gitu pokoknya. Next kita bakal cerita lagi soal yang lain-lain lah pokoknya. Terus soal itu apa, home tour, host tour, aku belum bisa kasih kepastian kapan soalnya rumahnya masih berantakan banget, masih banyak barang yang di kardus juga belum kita beresin. Jadi tunggu aja, terus pantengin YouTube channel kita di Jinan Rinda, dan jangan lupa apa ya, subscribe, like, comment, and share video ini supaya lebih banyak orang yang dapat manfaat dari video ini, dan biar aku lebih semangat lagi bikin kontennya ya, Neng ya. Oke, kayak gitu, kita pamit, bye, see you next time.